Kita bahas mengenai political outlook 2025, membaca situasi tahun politik di 2024. Saya sebagai pengamat politik, saya ke Mas Jayadi Hanan terlebih dahulu. Apa kira-kira yang akan menjadi perhatian di 2025 ketika kita sudah menyelesaikan rangkaian pemilu, ada pilpres, pemilu legislatif, bahkan kepala daerah. Apakah isu yang sempat disampaikan oleh Pak Presiden bahwa pemilihan kepala daerah wacananya adalah dikembalikan menjadi yang dipilih oleh DPRD akan semakin menguat, atau ternyata reaksi publik juga berkata berbeda, Mas Jayadi? Ya, itu salah satu yang mungkin nanti akan muncul sepanjang tahun ini kalau itu memang betul-betul diproses oleh DPR ya untuk melakukan revisi atau evaluasi. Tapi di luar itu pasti masyarakat atau yang akan mengemuka adalah perhatian terhadap apa yang disebut dengan quick wins. Program-program yang menjadi unggulan yang dibuat oleh Presiden, yang dikampanyekan dan dijanjikan. Banyak yang bisa kita lihat di situ ya. Baik itu yang paling terkenal adalah makan gratis, juga program-program infrastruktur desa dan sebagainya. Itu nanti akan menjadi perhatian. Tapi sebelum di luar itu juga masyarakat kan mendapatkan presiden baru dari kabinet ini atau pemerintahan, yaitu kabinet yang super besar. Iya. Ya, beberapa kementerian itu dipecah. Dan para ahli administrasi, para ahli kebijakan banyak menilai bahwa itu memerlukan proses yang cukup panjang sebetulnya untuk betul-betul bergerak secara cepat gitu ya, karena memerlukan persiapan-persiapan dari segi struktur, orang, program dan sebagainya. Kemudian yang ketiga saya kira adalah soal, tentu saja lagi-lagi soal ekonomi ya. Ekonomi, selain Pak Prabowo sudah mencanangkan seperti yang kita dengar tadi, kepengen 8%, nggak tahu, kita kebetulan nggak ada ahli ekonomi di sini. Iya, karena political outlook ya, jadi kurang lebih. Iya, bisa nggak 8% itu yang kita bisa lihat. Yang pasti ekonomi sampai hari ini tumbuhnya sekitar 5%-an kan gitu. Agak ambisius menurut Anda ketika targetnya adalah 8%, kalau Pak Prabowo katakan mungkin dalam 2-3 tahun pertama pemerintahan beliau. Ya, terus terang saya nggak berani jawab ya. Tapi saya mendengar sejumlah ahli ekonomi mengatakan itu cukup ambisius. Cukup ambisius. Pak Jokowi aja mencanangkan 7% kan, tapi nggak pernah tercapai 5% gitu. Yang pasti misalnya itu program-program yang terkait dengan ekonomi. Kenapa ekonomi akan menjadi salah satu faktor yang menentukan bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemerintahan. Persepsi masyarakat terhadap pemerintahan itu nanti akan menentukan bagaimana tingkat dukungan masyarakat. Mungkin di tahun pertama ini pemerintah masih berbulan madu dengan masyarakat, dengan rakyat ya. Tetapi ada dua PR, terutama soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Itu yang menjadi perhatian masyarakat. Misalnya ya, sampai hari ini KPK kalau ditanya ke masyarakat, yang KPK termasuk lembaga yang paling rendah tingkat kepercayaannya, bahkan dibandingkan dengan misalnya kepolisian, kejaksaan. Jadi itu sejumlah PR yang akan muncul. Yang ketiga saya kira adalah masyarakat sadar, kalau kita tanya ya, bahwa ada situasi global. Masyarakat kebanyakan itu kan kita sering tanya tuh di survei-survei, mereka sadar bahwa ada situasi global yang bisa berpengaruh langsung ke Indonesia, terutama di bidang ekonomi. Bagaimana pemerintah memproses itu, memanage dan sebagainya. Jadi ada keperluan untuk, karena masyarakat percaya, memberi modal besar kepada pemerintahan ini untuk memulai itu, maka sekaligus juga ada harapan yang tinggi ya. Nah, kepercayaan yang tinggi disertai dengan harapan yang tinggi itu, kalau pemerintahnya tidak deliver, itu akan menimbulkan kekecewaan. Jadi bumerang ya.